Halo guys, selamat datang di video edukasi bersama saya Christine Sembai. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget dalam dunia kesehatan reproduksi, terutama buat kamu yang peduli dengan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Nah, di mata kuliah epidemiologi kesehatan reproduksi, kita akan kupas tuntas tentang kondisi yang bisa mengancam nyawa bayi baru lahir, yaitu asfiksia neonatorum. Yuk simak sampai habis. Kalian tahu tidak kalau ada kondisi di mana bayi yang baru lahir ternyata nggak bisa langsung bernapas secara spontan dan teratur setelah lahir? Nah, kondisi inilah yang disebut asfiksia neonatorum. Nah, asfiksia neonatorum ini bukan hal yang bisa diremehkan. Bayi yang mengalami asfiksia nggak bisa langsung mengambil napas pertama dengan baik. Padahal, napas pertama ini tuh penting banget buat kelangsungan hidup bayi. Bayi yang sehat biasanya langsung menangis atau tarik napas saat lahir. Berdasarkan Kementerian Kesehatan RI tahun 2009, asfiksia adalah keadaan di mana bayi mengalami kegagalan bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Ini bisa sangat berbahaya, karena oksigen sangat penting untuk kehidupan, apalagi bagi bayi yang baru saja lahir ke dunia. Jadi, bayi tidak bisa langsung beradaptasi dengan dunia luar, karena sistem pernapasannya belum bisa bekerja sebagaimana mestinya. Bayi butuh oksigen, tapi kalau asfiksia terjadi, oksigen itu tidak sampai ke otak dan tubuhnya. Dan kamu tahu, ini bukan cuma soal napas belum keluar, ini soal nyawa. Secara medis, kondisi ini ditandai dengan 3 hal utama, yaitu pertama, meningkatnya tekanan karbon dioksida dalam darah yang disebut hiperkarbia. Kedua, rendahnya kadar oksigen atau hipoksemia. Dan ketiga, kondisi tubuh yang menjadi terlalu asam, yang disebut dengan asidosis. Ketiganya merupakan tanda bahwa tubuh bayi mengalami kekurangan oksigen parah, yang berpotensi mengganggu fungsi otak, jantung, dan organ vital lain. Nah, berdasarkan data, asfiksia ini bukan cuma kejadian biasa. Secara global, asfiksia adalah penyebab utama kematian neonatal di negara maju. Angka kematian karena asfiksia berkisar antara 8% sampai 35%. Tapi, yang mengejutkan, di negara berkembang bisa mencapai 31% hingga 56,5%. Indonesia sendiri masuk dalam urutan kelima tertinggi di ASEAN. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020, jumlah bayi yang meninggal karena asfiksia mencapai 5.549 kasus, bandingkan dengan tahun 2019, yaitu 5.464 kasus. Di Papua sendiri, pada tahun 2021, terdapat 102 bayi yang mengalami asfiksia neonatorum. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi karakteristik kejadian asfiksia di RSUD Panembahan Senopati Bantul dari Januari-Desember 2020, sebagian besar memiliki usia lebih dari 25 tahun, yaitu sebanyak 135 orang, 78,9%. Usia ibu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun cenderung memiliki resiko melahirkan bayi dengan asfiksia lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang melahirkan di usia produktif. Bayi berisiko mengalami asfiksia neonatorum dari ibu yang berpendidikan kurang dari SMA mengalami risiko asfiksia. Pekerjaan ibu dengan bayi asfiksia sebagian besar adalah IRT dengan jumlah 109 atau 63,7%. Ibu hamil boleh mengerjakan pekerjaan sehari-hari, akan tetapi jangan terlalu lelah sehingga harus diselingi dengan istirahat. Paritas ibu dengan bayi asfiksia paling banyak adalah 114 atau 66,7%. Paritas adalah jumlah kehamilan yang memperoleh janin yang dilahirkan. Paritas yang tinggi memungkinkan terjadinya penyulit kehamilan dan persalinan.
Umur kehamilan yang mengalami kejadian asfiksia terbanyak adalah cukup bulan dengan frekuensi 154 atau 90,1%. Kehamilan cukup bulan adalah usia kehamilan 37 sampai 42 minggu atau 259 sampai 294 hari. Riwayat persalinan dengan kejadian asfiksia terbanyak adalah persalinan dengan tindakan, berjumlah 94 atau 55,0%. Persalinan dengan tindakan dapat menimbulkan asfiksia. Ibu dengan kejadian asfiksia paling banyak tidak mengalami ketuban pecah dini, yaitu berjumlah 139 atau 18,7%. Ketuban pecah dini merupakan pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan. Hal ini terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan. Ketuban pecah dini merupakan komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan kurang bulan dan mempunyai kontribusi yang besar pada angka kematian perinatal pada bayi kurang bulan. Karena bayi yang lahir kurang bulan mempunyai organ tubuh yang kurang sempurna, yang termasuk sistem pernafasan, dan dapat menyebabkan asfiksia pada bayi. Warna air ketuban yang paling banyak mengalami kejadian asfiksia adalah jernih dengan jumlah 118 atau 69,0%. Air ketuban terdapat di dalam ruang yang diliputi oleh selaput janin yang terdiri dari lapisan amnion dan korion. Air ketuban ialah cairan berwarna putih, agak keruh, serta mempunyai bau yang khas, agak amis dan manis. Kemudian, berat badan lahir bayi yang mengalami kejadian asfiksia. Paling banyak adalah berat badan lahir normal, yaitu berjumlah 151 atau 88,3%. Berat badan lahir normal adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Berat badan lahir bayi merupakan salah satu penyebab asfiksia neonatorum. Makin rendah berat lahir bayi, makin tinggi terjadinya asfiksia dan sindroma pernapasan. Ibu dengan bayi yang mengalami asfiksia paling banyak tidak ada riwayat penyakit dengan jumlah 134 atau 78,4%. Kejadian asfiksia paling banyak adalah asfiksia sedang dengan frekuensi 80 atau 46,8%. Masih banyak banget bayi di Indonesia yang meninggal dunia hanya karena nggak bisa langsung bernapas saat lahir. Bayangkan, setelah 9 bulan dalam kandungan, bayi yang mestinya membuka mata pertama kali di dunia malah harus berjuang dulu untuk hidup. That's why ternyata asfiksia neonatorum itu bukan cuma muncul tiba-tiba aja loh, tapi ada banyak faktor penyebabnya yang dikenal juga dengan istilah determinan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, kita bahas dulu faktor dari ibu hamil. Jadi, beberapa kondisi kesehatan ibu bisa menyebabkan bayi mengalami asfiksia saat lahir. Misalnya, kalau ibu mengalami hipoksia alias kekurangan oksigen selama kehamilan, itu bisa mengganggu suplai oksigen ke janin. Usia ibu juga berpengaruh. Ibu yang terlalu muda atau terlalu tua saat melahirkan punya risiko lebih tinggi. Dan juga kehamilan lebih dari 4 kali dan seterusnya. Juga bisa menambah risiko asfiksia. Kalau ibu punya riwayat hipertensi atau penyakit pembuluh darah, itu juga bisa memicu terjadinya asfiksia. Karena penyakit ini bisa menghambat proses pertukaran oksigen antara ibu dan janin. Jadi penting banget untuk menjaga tekanan darah tetap normal selama hamil. Selanjutnya ada faktor plasenta. Dua masalah utama yang sering muncul adalah solusio plasenta dan plasenta previa. Solusio plasenta itu adalah kondisi ketika plasenta lepas dari dinding rahim sebelum waktunya. Sementara plasenta previa terjadi saat plasenta menutupi jalan lahir. Dua-duanya bisa bikin suplai oksigen ke bayi terganggu. Dan akhirnya risiko asfiksia meningkat drastis. Sekarang kita bahas faktor dari janin. Bayi yang lahir prematur, punya berat badan lahir rendah, atau bayi kembar, atau gemeli. Semuanya lebih rentan mengalami gangguan pernapasan termasuk asfiksia. Tidak hanya itu, kalau bayi punya kelainan bawaan, itu juga tanda bahaya. Dan yang paling sering kejadian adalah
kelilitan tali pusat di leher bayi. Bayangin aja, kalau tali pusatnya ketarik atau kejepit, suplai oksigen bisa langsung terganggu, atau ketubannya bercampur dengan mekonium kotoran bayi saat dalam kandungan. Dan terakhir, jangan lupakan faktor persalinan ya guys. Proses kelahiran yang terlalu lama atau harus dilakukan dengan tindakan medis, seperti vakum atau forceps. Itu juga bisa memicu asfiksia, karena bayi bisa kekurangan oksigen selama proses tersebut. Asfiksia neonatorum itu punya banyak penyebab yang saling berkaitan. Guys, pencegahan asfiksia harus dilakukan secara komprehensif. Artinya, nggak cuma pas bayinya lahir, tapi harus dimulai sejak masa kehamilan. Yang pertama, ibu hamil wajib untuk melakukan pemeriksaan antenatal secara rutin, minimal 4 kali kunjungan selama kehamilan. Karena dari sinilah kita bisa deteksi sejak dini kalau ada risiko-risiko yang bisa membahayakan bayi. Terus, kalau dari pemeriksaan ditemukan kehamilan yang berisiko, maka ibu hamil harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Ini penting supaya bayi bisa mendapatkan penanganan terbaik sejak dalam kandungan. Dan jangan lupa, buat ibu hamil yang usia kehamilannya kurang dari 37 minggu, ada terapi yang bisa diberikan. Namanya terapi kortikosteroid antenatal. Terapi ini membantu mematangkan paru-paru janin, supaya siap untuk bernapas saat lahir nanti. Kita lanjut ke proses persalinan. Di sini juga penting banget untuk memantau kesejahteraan janin. Salah satunya pakai alat yang namanya kardiotokografi. Alat ini bisa bantu deteksi tanda-tanda asfiksia vital secara dini. Jadi kalau ada deteksi awal, tenaga medis bisa langsung ambil tindakan yang tepat. Bayi pun punya peluang lebih besar untuk selamat dan sehat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kerjasama antara tenaga obstetri, seperti dokter dan bidan, dalam memantau dan menangani persalinan. Karena dalam kondisi darurat, teamwork itu kunci buat menyelamatkan nyawa bayi. Sekarang kita masuk ke fase setelah bayi lahir atau fase neonatal. Nah, disinilah kita kenal yang namanya perawatan neonatal esensial. Pertama, persalinan harus dilakukan secara bersih dan aman. Artinya, semua alat harus steril dan lingkungan harus higienis. Kedua, bayi harus segera distabilisasi suhunya, supaya tubuhnya tetap hangat dan tidak hipotermia. Ketiga, inisiasi pernapasan spontan. Kalau bayi belum bisa bernapas, maka dilakukan resusitasi dengan benar oleh tenaga medis yang terlatih. Keempat, inisiasi menyusu dini. Bayi harus langsung menyusu dalam 1 jam pertama setelah lahir. Ini bukan cuma buat nutrisi, tapi juga buat mempererat bonding ibu dan bayi, serta mencegah infeksi. Dan terakhir, jangan lupa pencegahan infeksi dan pemberian imunisasi. Karena bayi baru lahir itu masih rentan banget, jadi harus dilindungi sejak dini. Apa sih dampak yang bisa terjadi kalau asfiksia neonatal ini tidak dicegah? Asfiksia menyumbang hampir 25% dari semua kematian neonatal di dunia. Itu artinya hampir 1 dari 4 bayi yang meninggal di minggu pertama kehidupannya. Penyebabnya adalah kurangnya suplai oksigen waktu lahir. Kalau tidak ada upaya deteksi dini dan penanganan cepat, maka nyawa bayi bisa terancam. Dampak selanjutnya, kerusakan otak permanen. Kalau otak bayi kekurangan oksigen terlalu lama, bisa terjadi cedera otak yang permanen. Ini bisa menyebabkan gangguan neurologis jangka panjang kayak cerebral palsy, keterlambatan perkembangan, bahkan kesulitan belajar waktu besar nanti. Tidak cuma otak loh yang bisa kena dampaknya. Kalau suplai oksigen terhenti, organ vital lain seperti jantung, paru-paru, dan ginjal juga bisa rusak. Ini bisa berujung pada kondisi gagal organ yang bikin bayi harus dirawat dengan alat bantu medis yang kompleks. Jadi bukan cuma satu organ aja yang terdampak, tapi bisa multi organ. Karena kondisi bayi sangat lemah dan butuh perawatan intensif. Biasanya bayi harus dirawat lebih lama di neonatal intensive care unit. Lama rawat ini bukan cuma bikin stres secara emosional bagi keluarga, tapi juga bisa membebani secara finansial. Dan yang terakhir,
Gangguan kesehatan jangka panjang. Anak yang selamat dari asfiksia bisa mengalami berbagai kondisi seperti gangguan bicara, gangguan motorik, dan gangguan konsentrasi saat tumbuh besar. Ini bisa mempengaruhi kualitas hidupnya, pendidikan, dan bahkan kemandiriannya. Sobat sehat, itu dia penjelasan tentang asfiksia neonatorum. Ingat ya, keselamatan bayi baru lahir sangat bergantung pada perhatian dan kesiapan kita semua. Yuk, pastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan secara teratur dan melahirkan di tempat yang aman dengan tenaga kesehatan terlatih. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat ya.